Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Ayu. Saya mahasiswa dari jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syah Kuala. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Politik Lingkungan. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai definisi politik lingkungan. Yang mana politik lingkungan adalah politik mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat di dalam menangani masalah lingkungan dan politik lingkungan dengan menawarkan berbagai opsi dan alternatif yang dapat diambil dalam menangani pengelolaan sumber daya alam. Agar dapat mendesain kebijakan yang tepat, Kraft menawarkan model proses kebijakan yang terdiri atas 6 tahap, yaitu agenda setting, policy formulation, policy legitimation, policy implementation, policy and program evaluation, dan yang terakhir ada policy change. Menurut Kraft, terdapat 3 perspektif dalam politik lingkungan, yaitu perspektif ilmu pengetahuan, perspektif ekonomi, dan perspektif etika lingkungan. Dalam perspektif ilmu pengetahuan, politik lingkungan harus mengadopsi dan mengadaptasi kebenaran yang disepakati oleh komunitas akademis. Kraft mengatakan pemerintah seharusnya berinvestasi sebesar-besarnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadikannya sebagai referensi utama dalam pengambilan kebijakan. Sebagai contoh, Indonesia memiliki lahan gambut tropis terluas di dunia, dan Kalimantan dan Sumatera memiliki lahan gambut terluas di Indonesia. Lahan gambut ini memiliki karakteristik unik karena sangat rentan terhadap kebakaran apabila lahan gambut menjadi kering. Lahan gambut merupakan senyawa organik yang tersusun dari dekomposisi material organik selama ratusan tahun. Lahan gambut harus dibiarkan pada keadaan berair atau basah. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pertanian lahan gambut yang mengeringkan lahan gambut di Kalimantan dan Sumatera. Akademisi sudah mengingatkan pemerintah bahwa pengeringan lahan gambut sangat berbahaya bagi lingkungan hidup. Akibatnya, lahan gambut menjadi rentan terbakar dan menjadi faktor utama kebakaran hebat di tahun 1997 dan 1998. Dalam hal ini, pemerintah bertentangan dengan sikap dan kesepakatan akademisi terkait tata kelola gambut. Dan perspektif yang kedua adalah perspektif ekonomi, di mana dalam perspektif ini aspek untung rugi menjadi faktor utama. Kerusakan lingkungan merupakan dampak dari perhitungan ekonomi yang tidak memperhatikan jasa lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Kraft mengatakan bahwa oleh karena itu pemerintah harus menetapkan kebijakan harga yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan keadilan dan konservasi lingkungan hidup. Selain Kraft, Walter A. Rosenbaum juga pemikir yang fokus mengembangkan politik lingkungan berdasarkan pertimbangan untung dan rugi sebuah kebijakan. Sebagai contoh, harga bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor dan batu bara jauh lebih murah dibandingkan energi bersih seperti tenaga air, surya, dan angin. Perbedaan harga yang signifikan ini mendorong penggunaan bahan bakar minyak yang menghasilkan emisi karbon dioksida yang membahayakan manusia. Selain itu, dampak negatif penggalian batu bara bagi masyarakat di sekitar tambang juga tidak diperhatikan. Penetapan harga oleh pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak ekologis dan kesehatan bagi manusia. Kebijakan intensif dan disintensif seharusnya diterapkan. Perspektif yang ketiga adalah perspektif etika lingkungan. Di dalam perspektif ini, politik lingkungan adalah sebuah gerakan kritik terhadap gaya hidup manusia yang memikirkan kepentingan manusia tanpa memperkembangkan aspek kehidupan non-manusia. Etika lingkungan mengenal 2 teori utama, yaitu antroposentrisme dan ekosentrisme. Menurut Nurmadiansyah 2014, antroposentrisme adalah sebuah pemikiran yang fokus kepada keuntungan yang diperoleh manusia, sedangkan ekosentrisme fokus kepada keutuhan dan keberlanjutan bumi sebagai sebuah kesatuan tunggal. Ketiga perspektif ini akan berpadu dalam berbagai isu dan kasus, tetapi perspektif etika lingkungan menjadi fokus utama dalam buku yang saya baca. Seringkali teknologi yang dihasilkan akademisi dan skema intensif yang ditawarkan perusahaan tidak mengakomodasi kepentingan rimbawan, nelayan, dan masyarakat adat. Sebagai contoh, hutan dan laut memiliki kekuatan yang sakral bagi masyarakat adat.
Spiritualitas yang ditawarkan hutan dan laut dilihat sebagai sesuatu yang harus dipertahankan bagi masyarakat adat. Menjadi masalah ketika spiritualitas tersebut dilihat sebagai irasionalitas bagi masyarakat modern. Perspektif etika lingkungan menjadi alat bagi melihat hegemoni masyarakat modern dan diskriminasi terhadap masyarakat adat dan perlawanan untuk mendapatkan hak dan keadilan masyarakat yang terpinggirkan. Konstitusi Indonesia Pasal 33 Ayat 4 merupakan penegasan terhadap hak yang dimiliki oleh masyarakat adat, rimbawan, dan nelayan terhadap tanah air Indonesia. Mahkamah Konstitusi bahkan memutuskan bahwa hutan adat harus diakui dalam sistem hukum Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini mematahkan rivalitas antara perspektif masyarakat modern dengan perspektif masyarakat adat. Mahkamah Konstitusi menjadi sebuah pijakan baru dalam politik lingkungan Indonesia bahwa perspektif etika lingkungan adalah sebuah kebenaran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari politik lingkungan Indonesia. Selanjutnya akan saya bahas yaitu mengenai teori politik lingkungan, yang mana terdapat dua teori utama yang ada dalam politik lingkungan, yaitu ekosentrisme dan antroposentrisme. Terjadi rivalitas kedua pemikir teori ini karena kedua teori ini memiliki pemikiran yang saling bertolak belakang. Pemikir ekosentrisme dinamakan sebagai ekosentris dan pemikir antroposentrisme dinamakan sebagai antroposentris. Ekosentris melihat alam sebagai sebuah hubungan yang setara, sedangkan antroposentris memberikan kekuasaan dan peran yang lebih besar kepada manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Filosofi yang diadopsi ekosentris adalah bumi membutuhkan semua makhluk dan organisme untuk keberlangsungan kehidupan yang normal. Makhluk hidup berupa tumbuhan dan hewan memiliki fungsi dan perannya yang istimewa sehingga memiliki hak dan legitimasi untuk bertahan. Kehilangan makhluk dan organisme, bukan manusia ini, dapat merusak dan mengganggu jalannya kehidupan semesta di dunia ini. Filosofi yang diadopsi antroposentris adalah manusia memiliki peran yang istimewa sebagai penjaga satu-satunya keberlanjutan bumi. Manusia memiliki akal dan pikiran serta emosi yang memungkinkan terjadinya kemajuan dalam berbagai bidang termasuk kelestarian lingkungan. Antroposentris berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan memiliki berbagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, antroposentris melihat bahwa alam dan makhluk hidup yang bukan manusia akan dikelola dan dimanfaatkan untuk memastikan manusia tetap bertahan dan berkembang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai politik lingkungan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.